Ya. Kira aja lah. Kira aja lah ya. Saya teringat sama cewek yang saya geget kan manis banget. Jadi aku teringat lagi gitu. Kalau mau ya udah Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu pada siang hari ini ada semangat menjawab salam saya. Kalau tidak menjawab dengan semangat, saya doain suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa men-share ini ke grup Kemenak. Mana sih? Oke, terima kasih. Oke, mantap sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukurlah kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik dan hidayahnya dan memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, ibu-ibu wirid ketua pengajian dan sekretaris serta staf-stafnya, dan yang paling saya sayangi dan saya cintai adalah ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini yang mendengarkan tausiah saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ceramah kali ini saya akan membawakan tema berjudul akhir zaman. Kenapa saya bawa tema akhir zaman? Karena pada fase ini adalah fase-fase kemunculan ciri-ciri dan tanda-tanda akhir zaman yang perlu harus kita ketahui. Kalau tidak kita ketahui, ya kita akan cilaka. Dan itu tugas saya, tugas kami untuk menyampaikan kebenaran kepada ibu-ibu. Semoga nasihat ini saya bisa untuk memberi nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Amin amin rabbal alamin. Tema yang saya akan berjudul adalah akhir zaman. Yang saya hormati juga kepada Bapak Presiden yang sedang duduk di kursi barunya, dan saya hormati juga kepada Kakak Kemenak. Ya, kita disaksikan Kakak Kemenak ya Bu ya. Luar biasa ya. Semoga aja. Nanti Mama Dede nanti akan datang nih. Semoga nanti kota datang. Oke, tema akhir zaman. Jadi ibu-ibu harus wajib mendengarkan. Harus. Kurang lebih dari 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita
bahwa akan datang suatu masa di mana badai fitnah akan menyelimuti dunia sehingga mengancam iman dan keyakinan kita. Badai fitnah itu menjadikan dunia sedemikian gelapnya sehingga seorang muslim rela menjual agamanya demi kepentingan dunia. Rela meninggalkan keyakinannya demi popularitas dan kejayaan duniawinya. Wih. Ngeri kan? Dia rela menjual agamanya loh. Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman agar umat harus berhati-hati dan selalu bertakwa serta kembali berpegang teguh ajaran dari agamanya. Mengingat hal itu sehingga Rasul memberikan peringatan kepada kita dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah sebagai sepenggalan malam yang gelap gulita. Seorang laki-laki di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore telah menjadi kafir. Di waktu sore masih beriman dan paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan duniawi. Hadis riwayat Muslim. Telah banyak kita lihat kan di sosial media, gara-gara duit habis agamanya dijualnya. Nauzubillah min zalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia semakin tua, semakin hari semakin mendekati akhirnya. Makin hari makin menebarkan racunnya. Sadarkah kita bahwa kita sering terbuai lembutnya, sering dininabobokkan dengan kepolosan rupanya, sering lalai akibat pesonanya, sehingga tanpa kita sadari sesuatu yang sering kita abaikan dewasa ini ialah betapa terancamnya eksistensi iman kita. Wow. Sadarkah kita bahwa kita sedang diserang dari seluruh penjuru arah? Kita diserang dari kekuasaan, diserang dari popularitas sanjungan. Kita diserang dari peluru harta dan keserakahan. Tapi sayang, kita tidak sadar. Bukankah Rasulullah telah memperingatkan, telah mengisyaratkan, akan tiba masanya kalian diperebutkan seperti sebuah hidangan. Maka seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasul? Rasulullah menjawab, jumlah kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah penyakit al-wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut akan kematian. Kena gak kita, Bu? Kena lah ya kan, Bu? Lihatlah di Palestina. Aduh, satu orang kasih 10.000 aja udah menolong satu orang makan tuh. Ih, enak kali. Maka harus kita perhatikan dunia ini. Kita perhatikan. Apakah kita yakin kita akan masuk surga? Belum tentu kan? Belum tentu kan? Maka wajiblah kita beramal soleh. Ah, ini kan enak kan ada kipasannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit al-wahan alias cinta dunia dan takut akan kematian sangat mendominasi umat Islam dewasa ini. Virus racun dunia semakin hari semakin menancapkan bisanya ke dalam diri setiap muslim, sehingga banyak di antara kita berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, mati-matian mengejar jabatan dunia, popularitas dunia, sehingga melupakan agama. Banyak para pejabat-pejabat itu ingin PNS atau apalah ya kan, dengan melakukan kecurangan. Hati-hatilah ibu. Makanya inilah saya ingatkan, tak lama lagi dunia ini. Tengoklah
Para ulama terdahulu mengatakan umur umat Islam tidak sampai dari 1400 sampai 1500 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? 1946. Wow. Kita sampai gak saya anak cucu saya nanti? Tahu lah kan. Allah menyindir kita dalam firman-Nya yang terkandung dalam surah Ar-Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhir mereka lalai. Quran surah Ar-Rum. Itu sudah diberikan Allah dalam Al-Quran. Dan surah Ar-Rum ayat 7. Negara barat dan antek-anteknya berusaha mengkampanyekan pemahaman liberalisme dan sekularisme. Sekularisme. Ya, pemahaman itu ya, Bu, yang menjadi falsafah hidup mereka kepada segenap manusia dengan segenap sarana dan prasarana yang mereka miliki. Mereka berusaha menjadikan setiap orang yang yakin bahwa dengan menimbun harta dan kekayaanlah kebahagiaan bakal diperoleh. Bahkan ada sebuah paham yang sangat membahayakan, di mana menurut mereka hanya dengan jauh dari agama kita bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Pernah gak dengar yang pernyataan dari nanti aku kedua juga akan di penjara dulu nanti. Paling masih yang pernah mengatakan ajen seperti gonggongan anjing. Aduh, kan kecewa awalnya itu. Apakah kita, Indonesia kita, negara kita ini terhasut oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, sementara negara-negara Indonesia telah bekerja sama dengan orang Yahudi? Hati-hati. Atau kita kerjasama karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Targetnya agar penduduk dunia mengikuti jejak-jejak mereka, persis sebagaimana yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Sungguh, kata Rasul, kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, jika bukan mereka, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa bahaya Yahudi dan Nasrani dalam firman-Nya, orang Yahudi dan Nasrani sekali-sekali tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti milah mereka, tradisi mereka, jalan hidup mereka, bahkan agama mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Tuh. Berarti orang-orang Yahudi ini memang ditanamkan dalam hati mereka benci sama Islam. Jadi mereka membuat program untuk menghancurkan Islam ini. Maka janganlah kita bersahabat dengan orang-orang kafir atau sebagai teman kepercayaan. Hati-hati. Puncaknya hari ini kita menyaksikan tidak sedikit kaum muslimin yang terjangkit virus kolawar, mengekor kepada tradisi jalan hidup mereka. Bukan sekedar masalah-masalah ringan seperti perti-perti, pesta ulang tahun, dan Valentine Day. Namun yang kita perhatikan betapa negeri-negeri muslim telah mengekor kepada mereka dalam berbagai tata kehidupan, sistem politik, hukum, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Telah kita masuki tradisi mereka. Maka hati-hati kita. Harus kita banyak pengetahuan dalam hidup ini. Betul gak Ibu? Betul gak Ibu-Ibu? Harus semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu.
Kita harus semangat, betul? Takbir. Kurang keras, takbir. Harus kompak sekali lagi, takbir. Nah, tinggal tuh Bapak Presiden, semangat kan? Inilah ibu kita. Semangat ya Bu. Semangat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit ya Bu, emang banyak. Jangan menguap ya Bu. Nah, ini agak kuat nih yang sebenarnya jangan mengantuk. Awak takutnya mengantuk pula kan? Tapi sedikitnya sebenarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari gambaran di atas, mungkin inilah yang dinamakan akhir zaman, di mana kemaslahatan terus muncul di permukaan bumi. Dagelan-dagelan memalukan sering dipertontonkan. Sesama muslim sudah saling menjatuhkan. Sesama ormas sudah menyudutkan. Bahkan partai-partai berlabel Islam pun sudah tidak sepaham dan musuh, tapi tidak sepaham dan tidak bergandengan tangan. Akhirnya yang merasa menang diuntungkan adalah mereka yang sebenarnya musuh tapi nampak seperti kawan. Nampak hendaknya menolong padahal maksud sebenarnya hendak menyingkirkan. Itulah manusia zaman sekarang. Hati-hati. Tapi sayang, kita umat muslim, kita umat Islam kurang sadar dan sering gagal paham. Ditambah lagi beberapa kejadian akhir-akhir ini yang sering membuat kita bingung dan mengherankan. Pengajian-pengajian banyak dibubarkan, sementara kemaksiatan dibiarkan. Mereka yang melakukan poligami yang halal menjadi bulan-bulanan, sementara LGBT dan sejenisnya seakan-akan dilegalkan. Mengutip dari lagu Frankie, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Banyak kasus-kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini. Bina banyak yang tak tahu, banyak politisi pun ikut-ikutan dalam kasus narkoba. Takutlah terbongkar semuanya. Maaf ya, ini harus diselingkan karena takut saya dipenjara nanti. Mati kita. Ayo, tapi saya bisa bertanggung jawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda akhir zaman sudah menampakkan kesesatannya. Kriminal semakin meluas, penyalahgunaan narkoba semakin mewabah, konflik antar etnis negara semakin melebar, pembunuhan semakin sadis, zina semakin terang-terangan, sementara upaya penanggulangannya sudah tidak lagi manjur. Mereka Bu, pembunuhan terjadi jam sekarang, seorang anak membunuh ayahnya. Hah? Apa ngeri itu? Seorang ayah membunuh anak-anaknya berempat sama istrinya. Wah, ngeri lah Bu. Ibarat dunia medis, pasien bukannya bertambah baik ditangani seorang dokter, akan tetapi dokternya pun juga terkena penyakit yang sama. Begitu juga kemarahan alam yang datang silih berganti seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai tsunami, dan angin puting beliung kadang hanya mampu menjadikan insan bertabut sesaat kemudian kembali bermaksiat. Banyak di negara Jawa sana yang kan sudah pernah saya sampaikan, terjadi gempa bumi Megatron. Gempa bumi berapa? 8, berapa? 8,4 ya. Nah, hati-hati. Itu kalau udah gempa bumi hancur lah, miskin lah, semua banyak yang miskin. Nah, semoga tidak terjadi. Amin. Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada oknum yang Allah telah kepada hukum yang Allah telah turunkan dengan kepada Rasul, niscaya kamu melihat banyak orang-orang yang munafik yang berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Kalau mengikuti hukum Allah, pasti orang-orang kafir akan. Nah, ini dijelaskan di Quran. Allah Maha tahu, ya kan Bu? Yang tidak tahu apa-apa. Gini, Aceh
yang kita cintai menjadi satu-satunya daerah menerapkan syariat Islam sebagai salah satu khususnya yang secara perlahan yang menjadikan syariah menjadi tatanan yang berlaku pun tidak lepas dari kritik mereka yang anti akan syariat Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia pendidikan juga kita saksikan sebagaimana jam pendidikan agama Islam sudah berkurang. Pesantren-pesantren sudah mulai sepi karena diisukan mengajarkan radikal dan kekerasan. Belum lagi pengaruh media televisi yang sangat meresahkan, seringkali disajikan melalui TV gagasan-gagasan tidak bermutu dari kalangan yang memang tidak punya ilmu. Sedangkan orang-orang yang benar-benar berilmu hampir tidak pernah ditampilkan. Begitu juga dengan perkara harta juga menjadi fitnah terbesar dunia. Pada masanya manusia semakin gila harta tanpa peduli dari mana dan bagaimana dia mendapatkan sesuai dengan khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda yang artinya sungguh akan datang suatu zaman seseorang tidak lagi memikirkan dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari fitnah terbesar ini, di antara fitnah besar lainnya yaitu diangkatnya amanah dari pundak-pundak manusia, sehingga hampir tidak kita dapatkan orang-orang yang betul-betul amanah dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ini harus hati-hati nih. Kita saksikan dalam pengadilan sudah banyak yang tidak amanah dalam perdagangan, sudah banyak yang tidak amanah bahkan dalam hal perkara yang terkecil, perkara rumah tangga, banyak suami istri yang tidak lagi amanah. Demikian pula dengan kepemimpinan. Pemimpin merupakan memiliki tanggung jawab amanah yang besar, sehingga Rasul bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai bertanggungjawab terhadap apa yang kalian pimpin. Wow, kita harus benar-benar menjalani hidup yang sesingkat ini dengan baik-baik dan betul-betul. Mari kita beramal soleh untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup akhirat. Demikianlah segelumit gambaran kondisi dunia zaman ini, gambaran betapa dahsyatnya fitnahnya. Semoga dengan ini menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapinya, dan semoga kita terhindar dari fitnahnya. Amin. Di akhir ceramah ini, saya mengajak kita semua untuk memperkokoh persatuan, mempertebal iman, memantapkan dan keyakinan menuju ketakwaan yang sempurna. Karena hanya dengan takwa, keimanan kita bisa terhindar dari tipu daya dunia dan tercekcok dengan fitnahnya. Saya mengucapkan kepada kita semua, welcome to akhir zaman. Selamat datang akhir zaman. Dunia akan berubah. Kita sudah mencapai, kita kan dunia ini akan mencapai 5 fase. Nah, masa Rasul, sahabat, tabi'in, ya kan? Nah, baru kita, ini zaman kita ini sekarang. Nah, dan kita ini udah di ujung. Bentar lagi akan fase yang kelima. Nah, fase kelima itu adalah fase yang dipimpin yaitu Imam Mahdi. Banyak yang sudah menjadi yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Banyak yang sudah menjadi mengaku-ngaku Dajjal. Hati-hati. Oh ya, satu lagi. Saya melihat di lapangan banyak itu anak-anak gadis yang utama ya. Nah, laki-laki juga lah. Anak-anak gadis dan pemuda yang mencintai orang-orang opa-opa gitu, orang-orang Korea. Apa namanya? Opa. Memang mereka ganteng, tapi mereka ganteng tidak lebih kalah ganteng dari saya. Takbir. Dari ibu-ibu, maka jaga anak-anak gadis kita, jangan sempat mereka mencintai orang Korea.
Tapi ajarkanlah mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah dengan orang-orang muslim, jangan orang-orang kafir. Ada teman saya menikah dia dengan orang kafir, padahal dia perempuan sama, tapi menikah dengan orang kafir laki-laki, padahal tak boleh rasa, tak boleh. Cuman itulah mereka sudah dijodohkan. Tapi nauzubillah min zalik, untuk kita semua ibu-ibu, mari kita jaga anak-anak gadis kita, jangan sampai rusak. Biarlah mereka mencintai saya, tapi jangan mencintai orang-orang kafir. Takbir. Demikianlah ibu-ibu, semoga pesan yang saya sampaikan dari Kemenak ini, dari Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu Selatan ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Oke ibu-ibu. Oh ya. Baiklah ibu-ibu, karena saya pasalnya sudah siap. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan makna atau cara menyampaikan yang kurang puas. Tapi inilah saya. Mohonlah kira-kiranya dimaafkan. Kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa mau. Baiklah ibu. Oke, sudah siap.